teman-teman semua. Di video kali ini, kita akan menjelaskan tentang beberapa cara yang dilakukan dalam upaya pencegahan COVID-19 yang bisa dimulai dari diri kita sendiri. Langkah pertama mencegah virus COVID-19 yaitu dengan cara mencuci tangan. Sejak virus COVID-19 menjadi pandemi global, maka kita semua dianjurkan untuk membiasakan diri berperilaku rajin menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan, serta menjaga kesehatan tubuh agar tidak mudah terserang virus. Karena penyakit saluran pernafasan seperti COVID-19 yang disebabkan coronavirus menyebar ketika percikan dahak yang mengandung virus masuk ke dalam tubuh melalui mata, hidung, atau tenggorokan. Akan tetapi yang paling sering terjadi adalah melalui tangan. Tangan yang bersentuhan langsung dengan kotoran manusia dan binatang ataupun cairan tubuh lain seperti ingus dan makanan atau minuman yang terkontaminasi saat tidak dicuci dengan sabun dapat memindahkan bakteri, virus, dan parasit pada orang lain yang tidak sadar bahwa dirinya sedang ditularkan. Nah, maka dari itu, cuci tangan memakai sabun dan air adalah cara yang paling mudah, efektif, penting, dan murah yang bisa kita lakukan setiap hari. Menurut UNICEF, waktu cuci tangan yang efektif adalah selama 20-30 detik. Cara mudah memperhitungkan durasinya, nyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun sebanyak 2 kali. Waktu-waktu yang tepat untuk mencuci tangan yaitu: pertama, setiap kali tangan kita kotor. Kedua, sebelum dan setelah mengiris sesuatu. Ketiga, setelah menangani sampah. Keempat, setelah buang air besar. Kelima, setelah bersin dan batuk. Keenam, setelah bepergian. Udah belum sih? Oh, udah. Halo, kembali lagi dengan saya Fajri, and happy watching. Penggunaan hand sanitizer selama pandemi COVID-19 versi tim KKN 60. Rajin membersihkan tangan merupakan salah satu upaya penting untuk melawan penyebaran berbagai macam penyakit. Kerap dianggap praktis untuk membersihkan tangan, hand sanitizer menjadi populer di kalangan masyarakat, terutama masyarakat yang ada di perkotaan. Selain dianggap praktis, hand sanitizer juga dianggap ampuh membasmi kuman di tangan. Hand sanitizer merupakan salah satu produk gel pembersih tangan yang bahan dasarnya berasal dari alkohol dan sangat praktis digunakan untuk membunuh kuman-kuman di tangan sehingga tidak menyebar ke seluruh tubuh. Berikut cara penggunaan hand sanitizer yang benar. Di video ini saya menggunakan hand sanitizer berbahan gel merek Lifebuoy. Tuangkan hand sanitizer pada telapak tangan kamu dengan jumlah yang cukup banyak sehingga tangan menjadi basah ketika digosok. Gosok tangan secara perlahan selama 20-30 detik. Pastikan juga bagian dalam telapak tangan ikut dibersihkan. Kemudian, bagian luarnya juga pada sela-sela jari dan kuku. Bersihkan secara menyeluruh. Jangan membilas tangan dengan air atau mengeringkannya dengan handuk setelah menggunakan hand sanitizer.
Cukup dengan mendiamkannya sampai tangan kita mengering dengan sendirinya. Penting untuk diperhatikan, jangan menggunakan hand sanitizer ketika tangan kamu sedang mengalami luka karena akan menyebabkan iritasi. Dan jangan menggunakannya untuk membersihkan sisa makanan. Perlu diketahui bahwa jangan terlalu sering menggunakan hand sanitizer. Meskipun membantu mengurangi risiko terkena berbagai macam penyakit, tapi kenyataan yang sebenarnya produk hand sanitizer tidak benar-benar menggantikan cuci tangan, karena sabun diketahui jauh lebih efektif untuk membersihkan tangan kita. Selain tidak seefektif sabun dalam membersihkan kuman, hand sanitizer juga sebaiknya tidak digunakan terlalu sering karena bisa menimbulkan masalah pada kulit. Alkohol sebagai bahan utama dari hand sanitizer bila terlalu sering digunakan selain dapat membuat kulit iritasi, juga dapat mengangkat minyak alami pada tangan dan cenderung tangan akan menjadi lebih kering. Bukan hanya membuat tangan menjadi kering, terlalu sering menggunakan hand sanitizer juga bisa menjadikan kulit tangan cenderung lebih mudah keriput, terkelupas, dan pecah-pecah. Bukan malah mencegah virus, penggunaan hand sanitizer yang salah justru akan membawa masalah baru yang juga akan menyulitkan kamu nantinya. Bahaya kandungan triclosan pada hand sanitizer. Hampir seluruh merek dan jenis hand sanitizer mengandung alkohol dan triclosan sebagai bahan utamanya. Menurut beberapa penelitian, kandungan ini dapat memberi dampak negatif bagi sistem hormonal saraf dan sistem hormonal tubuh, terutama hormon tiroid dan estrogen. Selain itu, triclosan juga dapat mempengaruhi fungsi kerja dari hati kita. Jadi, ayo gunakan hand sanitizer dengan bijak. Utamakan mencuci tangan dengan sabun terlebih dahulu. Gunakan hand sanitizer hanya dalam keadaan di mana kita kesulitan menemukan sumber air mengalir dan kesulitan menemukan sabun cuci tangan.
Saudara, disiplin menjaga jarak tampaknya menjadi langkah kunci pemerintah tanpa memasukkan lockdown atau karantina wilayah sebagai solusi pencegahan penularan COVID-19. Saya juga mengapresiasi gerakan masyarakat yang telah turut mensosialisasikan, memasyarakatkan physical distancing atau jaga jarak aman yang terus mengingatkan kita semuanya untuk berdisiplin. Karena hanya dengan kedisiplinan yang kuat kita dapat mencegah penyebaran COVID-19. Langkah yang harus dilakukan saat ini adalah melakukan semua prosedur mengurangi interaksi antar warga. Social distancing measure harus diterapkan. Artinya mobilitas penduduk ditekan sekecil mungkin. Kegiatan-kegiatan tidak perlu ditiadakan. Cara jaga jarak ini dilakukan agar masyarakat yang sehat tidak terinfeksi penyakit karena adanya percikan air liur dari orang lain. Social distancing dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, seperti membatasi kontak tatap muka, menghindari keramaian, mengurangi perjalanan yang tidak perlu, dan melakukan pekerjaan secara daring. Berikut adalah salah satu tempat yang menerapkan aturan social distancing. Yang pertama ada di Stasiun Lamongan. Stasiun Lamongan mulai menerapkan social distancing atau jaga jarak sosial kepada para calon penumpang. Pembatasan jarak bagi calon penumpang ini diterapkan di dalam Stasiun Lamongan, tepatnya di ruang tunggu. Dapat dilihat di setiap kursi telah diberikan tanda silang agar tidak ada calon penumpang yang duduk di kursi tersebut. Tanda silang tersebut berjarak satu kursi dari kursi lain yang berada di ruang tunggu. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi penyebaran wabah virus corona atau COVID-19. Selanjutnya juga terdapat pada tempat makan, yakni KFC. Perusahaan waralaba KFC Indonesia mengambil kebijakan terkait dengan merebaknya virus corona di Indonesia. Kebijakan yang diambil sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus corona. Instruksi pertama yang dilakukan KFC Indonesia ketika kedatangan pengunjung ialah menyediakan hand sanitizer di setiap gerai untuk kepentingan konsumen dan karyawan. Serta pengunjung yang berkunjung ke gerai KFC Indonesia juga akan melalui pengukuran suhu tubuh. Untuk mendukung imbauan pemerintah Republik Indonesia perihal penjagaan jarak sosial, KFC Indonesia menetapkan jarak antrian di seluruh gerainya dan tempat duduk pun ditempel beberapa stiker agar tidak diduduki untuk menjaga jarak aman antar satu dengan yang lain.